Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Di mana setelah cium tangan itu santri-santri ini sujud teman-teman, ya sujud sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya saya baru dapat kabar sebuah video ya tentang pernyataan resmi dari MUI menyikapi tentang fenomena si Gufron ini nih. Alhamdulillah ya setelah sekian lama ya kita terus disuguhi oleh pernyataan-pernyataan ngawurnya si Gufron ya. Mas Ashidi idhasha kashida. Bahkan saya pribadi ya jujur ya kalau saya lagi capek begitu, saya buka nih video-video ceramahnya si Gufron. Ya karena saya jadi ngakak gitu ya, saya jadi ketawa gitu. Dan yang anehnya, yang saya mirisnya teman-teman, ada juga begitu banyak saudara-saudara kita yang percaya, yang ngikut, bahkan sampai nyium-nyium tangannya gitu. Bahkan sampai nyium-nyium tangannya, bungkuk-bungkuk di depannya sampai bungkuknya itu nggak wajar lah. Bahkan bisa dikatakan kesannya itu sujud bahkan kepada si Gufron ini. Mari kita sama-sama simak terlebih dahulu video pernyataan resmi dari MUI terkait tentang fenomena si Syekh Gufron ini ya teman-teman. Mari kita sama-sama nonton. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu kurang tepat, tidak benar dan menyesatkan teman-teman. Banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Itu poinnya satu teman-teman. MUI telah menilai bahwa satu tidak sesuai ya dari ajaran-ajaran Islam. Satu, kita simak lagi, kita lanjut. Video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Tuh. Oleh karena yang kedua, dari semua statement-statementnya itu cenderung tidak berdasar teman-teman. Oke, baik kita lanjut. Itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron. Dari Majelis Ulama Indonesia katanya beliau teman-teman meminta kepada Komisi Pengkajian ya untuk mengkaji lagi lebih dalam nih. Oke, baik. Kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Dan kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkeresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Baik itu ya tadi teman-teman pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia ya. Beliau yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Jadi ada beberapa poin teman-teman. Jadi di sini Majelis Ulama Indonesia menegaskan pertama tadi kita sudah simak ya bahwa apa yang disampaikan si Gufron itu ya, cenderung tidak berdasar, bahkan tidak berdasar sama sekali ya. Tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terus yang kedua, Majelis Ulama mengatakan bahwa hal ini atau fenomena Gufron ini akan dilimpahkan ya, akan diajukan kepada Komisi Pengkajian untuk dikaji lebih dalam. Aduh, apa ya? Kalau saya pribadi sih teman-teman, saya jujur ya, saya pertama mendengar tahu kabar bahwa sudah ada pernyataan resmi dari MUI ya tentang si Gufron ini. Saya berharapnya itu tentang sebuah keputusan ya bahwa si Gufron ini sesat atau tidak gitu. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Kenapa teman-teman? Karena sudah kita tahu lah ya selama ini. Ini kan tidak sebentar ini. Mulai dari awal munculnya si Gufron sampai sekarang ini kan tidak sebentar. Dan begitu banyak video-video yang berseliweran yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Tentang bagaimana ngerinya dari pemahaman si Gufron ini. Tentang bagaimana pernyataan-pernyataan yang penuh dengan ngelanturnya itu ya. Asbun ya, asal bunyi ya. Tanpa berdasar sedikit pun. Jadi bagi saya kurang bukti apa lagi sebenarnya ya, kurang bukti apa lagi. Ternyata ya wallahu alam ya mungkin kita berhusnuzon ya. Tetap kita harus berhusnuzon kepada pihak dari MUI ya bahwa orang-orang di sana itu masya Allah orang-orang yang luar biasa teman-teman. Orang-orang yang memang di kapasitasnya di sana. Artinya dalam menetapkan orang ini pemahamannya menyimpang atau tidak itu sebenarnya tidak
tidak asal menetapkan ya, melainkan perlu dikaji lebih dalam, lebih jauh teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, kita sebagai umat perlu mengapresiasi bahwa ternyata dari Majelis Ulama Indonesia ini tidak diam ya, tidak menutup mata terkait hal-hal seperti ini, si Gufron ini. Ya, dengan buktinya, dengan dibuktikannya bahwa ternyata telah ada ya pernyataan resmi dari MUI. Dan alhamdulillah atas dasar ini, atas semua kejadian-kejadian si Gufron ini, pihak dari MUI memutuskan untuk mengkaji atau ingin melimpahkan kepada pihak dari komisi pengkajian. Ya, semoga ya kita doakan ya teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para ulama-ulama kita ya, para cendekiawan muslim kita, yang terkhusus kepada para saudara-saudara kita yang bersungguh-sungguh untuk membela kemurnian agama Islam ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkanlah pihak dari MUI untuk memutuskan bahwa si Gufron ini memang benar-benar menyimpang, teman-teman. Ya, saya katakan benar-benar menyimpang. Bukan lagi ini pendapat pribadi saya, benar-benar menyimpang. Di mana tidak menyimpangnya coba? Tanpa saya sebutkan satu-satu video yang telah berseliweran itu, kalian semua sudah pasti mengetahuinya ya. Kalian semua sudah pasti melihatnya. Ya, diantaranya katanya bisa menyuruh malaikat mungkar nakir ya untuk tidak mencabut nyawa seseorang. Terus bisa katanya berbicara bahasa hewan, bahasa jin, bahasa malaikat. Dan yang paling parah dikatakan oleh salah satu pengikutnya ya. Katanya ketika kamu ditanya nanti di alam kubur, man rabbuka, jangan jawab Allah ya, tapi jawab saja Gufron. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab saja Gufron, maka kamu akan selamat. Lah, ini kan salah satu dampak ya, bahwa ketika pernyataan atau pemahaman seperti Gufron ini dibiarkan lebih lama lagi, ya takutnya akan begitu banyak lagi orang-orang ya yang bermunculan seperti ini tadi ya. Salah satu si murid si Gufron ini ya mengatakan bahwa ketika kamu ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu di alam kubur, jawab saja Gufron ya. Ini kan salah satu contoh yang nyata. Ketika pemahaman sesat itu dibiarkan akan menjadi seperti ini hasilnya. Outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita menjadi lebih lama lagi kita membiarkan orang-orang seperti Gufron ini ya, seperti Gufron ini untuk bebas, dalam kutip bebas mendakwahkan, ya, mensyiarkan paham-paham sesatnya, paham-paham nyelenehnya, paham-paham penuh khurafat dan tahayulnya ya. Mau jadi apa generasi kita ke depan? Mau jadi apa teman-teman? Maka saya pribadi mengapresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah ternyata pihak dari MUI tidak menutup mata terhadap kasus si Gufron ini. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberitahukan kepada kalian ya. Ada lagi satu video nih yang bagi saya kayak kurang setuju lah ya. Dimana video ini tuh berlatar belakang di pondok pesantren teman-teman. Jadi pondok pesantren itu mungkin melakukan wisuda ya. Kemudian ada santrinya itu. Dan di situ ada Gufron juga ya, ada Gufron. Tetapi ada santri di situ, kalau mungkin sekedar cium tangan mungkin wajar ya. Karena kultur kita di negara Indonesia ini, hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah, cium tangan. Tetapi ada yang aneh deh teman-teman dari video ini. Dimana setelah cium tangan itu, santri-santri ini sujud teman-teman. Ya, sujud sama guru-gurunya, kiai-kiainya. Yang dia anggap kiai, yang dia anggap orang mulia. Ya entah kenapa ya, entah kenapa. Padahal yang telah kita ketahui bersama ya, bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah ya, untuk kita sujuti adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya, apalagi kepada makhluknya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama untuk simak videonya ya berikut ini. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami. Oh, jadi di sini keterangannya teman-teman ya. Seperti inilah suasana saat kelulusan santriwati Ponpes Unik Indonesia ya, yang mana kita ketahui bahwa Ponpes Unik Indonesia adalah merupakan pondok binaan dari si Mama Gufron ini teman-teman. Mari kita lanjut. Di hadapan guru-guru Oh, subhanallah. Kita lihat teman-teman. emosi kami. Sujud teman-teman ya. Sujud kepada si Gufron yang ngaku penjaga gawang neraka teman-teman. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah ya Rabb. Astagfirullah. Dikasih ijazah ya, ijazah kelulusan mungkin. Oh, cium tangan. Astagfirullah. Sujud teman-teman, sujud dia kepada si Gufron. Atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada. Sujud lagi. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Astagfirullah. Miris ya teman-teman. Mau jadi apa generasi kita mendatang? Mau jadi apa? Ya Allah. Astagfirullah. Rupanya bagi kita para orang tua nih ya, semakin berat tugas ya. Amanah dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang memiliki anak. Apalagi bagi kita yang memiliki anak yang berada di pondok. Berat teman-teman. Kepada para orang tua, dimanapun Anda berada,
yang hendak memasukkan anaknya ke pondok pesantren, yang bagi yang melihat video ini, dengar saran saya. Ya, sebagai saudara semuslim Anda, saudara yang peduli dengan Anda, mari kita untuk meng-cross check lebih dahulu pondok itu bagaimana. Ya, kita lihat backgroundnya ini pondoknya bagaimana, bagaimana pemikirannya, bagaimana mazhabnya, ya, bagaimana ideologinya. Terus kalau ada pembinaannya, bagaimana pembinaannya, orang itu bagaimana backgroundnya. Perlu kita untuk mengeceknya. Karena apa ya? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya akhir-akhir ini begitu banyak kejadian-kejadian yang membagongkan ya terhadap oknum-oknum pondok pesantren, pengelola pondok pesantren. Yang dimana tempat pondok pesantren itu yang kita anggap adalah tempat yang paling aman, yang paling baik untuk pendidikan agama ya. Dan secara umum untuk pendidikan akhlak anak kita. Ternyata di situ anak kita dihancurkan. Waliyauzubillahi min dzalik. Ada yang baru-baru pondok pesantren dari Habib Merah ya, yang ada kasus itu kan. Padahal saya sebenarnya cukup kasihan ya kepada teman-teman kita yang lain yang memiliki atau mengelola pondok yang memang benar-benar amanah. Karena di luar sana teman-teman ketahuilah masih banyak juga pondok yang bagus. Masih banyak juga pondok yang lurus. Yang memang benar-benar amanah untuk mendidik anak kita. Tetapi itulah tadi sayangnya harus dihancurkan. Image dari pondok pesantren ini harus hancur. Hanya karena ulah dari oknum-oknum pengelola pondok ini. Ya. Dan salah satunya ini tadi ya. Sampai seperti itu. Sujud ya. Sujud kepada si Gufron. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Memang benar ya. Kata sabda Rasulullah bahwa semakin akhir zaman itu semakin banyak kejadian-kejadian yang aneh. Kejadian-kejadian yang membagongkan ya. Salah satunya seperti ini. Orang yang ngaku penjaga gawang neraka dipercaya ya. Orang yang ngaku katanya bisa berbicara dengan Allah, menyuruh Allah ya. Bahkan menyuruh malaikat mungkar nakir. Dipercaya teman-teman. Astagfirullah ya Allah. Ya, inilah kenyataan yang harus kita terima di akhir-akhir zaman ini. Tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya sebagai notifikasi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.